Dua toko beras di Pasar Pucang, Surabaya tak berhenti melayani pembeli. Salah satu toko beras yaitu Sumber Makmur menjual beras mulai dari kualitas medium sampai premium. Dika, pengelola toko ini menjelaskan pihaknya menjual beras kemasan maupun eceran mulai Rp13.500 sampai Rp16.000 per kilogram. Menurut para pelaku bisnis catering, 1 kilogram beras cukup untuk konsumsi makan satu orang 3 kali sehari selama 3 hari. Maka, bila dikonversikan kebutuhan beras 1 bulan hanya membutuhkan 10 kilogram saja. Sebelumnya, Adis Kadir, Wakil Ketua DPR RI mengatakan, tunjangan beras untuk anggota parlemen adalah di kisaran Rp200.000 sebulan. CNN Indonesia mencoba belusukan ke Pasar Pucang di Surabaya untuk mencari beras yang bisa dibeli anggota dewan dengan harga itu. Ketentuannya seperti ini. Tunjangan hanya diberikan untuk suami, istri, dan 2 orang anak. Berdasarkan konsumsi rata-rata beras, maka dibutuhkan 40 kg beras dalam 1 bulan untuk satu keluarga anggota parlemen. Dengan catatan, harga beras adalah Rp5.000 per kilogram. Mas Dika, misalnya saya punya uang 200.000 dengan simulasi yang seperti tadi, bisa nggak saya beli beras di sini? Nggak bisa, Mas. Iya. Soalnya kalau tak hitung itu kan ketemu 5.000 per kilo. Sedangkan sekarang udah nggak ada harga beras segitu. Sini paling rendah itu 13,5. Ya otomatis ya mohon maaf nggak dapet. Nggak dapet ya. Sejumlah masyarakat memilih beras untuk dikonsumsi di harga Rp15.000 per kilogram. Alasannya, kualitas beras di harga itu sangat layak dikonsumsi, sedangkan harga di bawah itu kurang layak dikonsumsi. 15 itu kan poles, mulai putih. Kalau yang di bawah 15, enggak. Itu enggak poles, jadi agak sedikit ya, agak kurang putih. Harga 15,5. Soalnya ikannya kan nggak enak. Kalau beras yang nggak enak malah nggak selera makan. Tapi berasnya yang punel tapi ikannya meskipun nggak enak kan nggak apa-apa. Lantas, mengapa tunjangan beras anggota DPR RI hanya Rp200.000 per bulan? Arif Adiputro, Koordinator Divisi Advokasi Indonesian Parliamentary Center atau IPC meyakini angka itu dipatok tanpa alasan yang signifikan. Apa yang dilakukan DPR untuk tunjangan beras ataupun tunjangan lainnya gitu ya, itu mereka nggak ada kajian evidence base-nya gitu loh. Jadi ditentukan oleh rapat banggar dengan Kementerian Keuangan, kemudian ya sudah. Gaji dan tunjangan anggota DPR menjadi sorotan publik. Salah satunya karena total pendapatan dalam sebulan yang fantastis, yaitu mencapai Rp104 juta lebih. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Kita ke informasi lainnya, seorang anggota polisi di Lumajang, Jawa Timur bisa meraup cuan hingga Rp20 juta per bulan dari bertani sayuran dengan sistem hidroponik. Sementara itu di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, tanaman daun bawang tumbuh subur di kaki Gunung Rinjani yang menjadi salah satu komoditas andalan petani untuk meraup cuan.